Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi bijahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan memulai kajian buku Safaras, yang mana buku Safaras berisi 3 penjelasan, yang mana penjelasan pertama yaitu seputar hukum haid, dan yang kedua adalah istihadah, dan yang ketiga adalah nifas, yang mana ketiga hukum ini termasuk hukum yang sangat dibutuhkan bagi kaum wanita. Oke, kita mulai dari halaman pertama, yaitu hukum mempelajari ilmu fikih perempuan. Hukum mempelajari ilmu fikih perempuan, yaitu bagi perempuan hukumnya fardu ain. Jadi bagi seluruh wanita hukumnya adalah fardu ain, yang mana fardu ain adalah kewajiban bagi setiap individu. Jadi semisalkan saya mengkajinya, terus teman saya Fatimah semisal ataupun Ipit itu nggak ngaji, maka Ipit tetap dituntut untuk mengkajinya. Dan yang kedua, bagi laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana dalam satu desa apabila ada satu saja seorang laki-laki yang mempelajarinya, maka bagi laki-laki yang lain hukumnya sudah tidak diwajibkan lagi. Lalu Imam Khatib Asy-Syirbini berpendapat bahwa wajib bagi seorang perempuan untuk mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan perihal haid, nifas, dan istihadahnya, terkecuali bagi para istri yang mempunyai suami yang bisa memecahkan hukum darah yang dia alami, atau apabila suaminya tidak faham akan hukum tersebut, maka wajib bagi para suami untuk bertanggung jawab dan menanyakannya pada seorang ustadz atau ulama yang dianggap mampu untuk memberikan hukum perihal istrinya. Jadi bagi seorang istri yang tadinya hukumnya wajib, apabila sudah mempunyai suami, maka kewajibannya adalah ditanggungkan pada suaminya. Ya, apabila suaminya faham perihal hukum haid ataupun istihadah. Namun semisal suaminya nggak faham, maka di sini apabila suaminya tersebut berkenan untuk menanyakannya pada ustadz ataupun ustadzah yang dianggap mampu untuk memecahkan hukum istrinya, maka wajib bagi suaminya untuk menanyakannya. Dan apabila seorang suami tidak bertanggung jawab, maka haram bagi suami apabila melarang istrinya keluar rumah untuk bertanya akan hukum darah yang sedang ia alami. Jadi semisal suaminya nggak paham dan nggak mau untuk menanyakannya pada seseorang yang sudah dianggap mampu, maka haram bagi sang suami apabila melarang istrinya untuk keluar dan menanyakan hukum darahnya terhadap ulama. Sedangkan bahkan semisal suaminya melarangnya untuk keluar, maka si istri boleh keluar tanpa pamit. Lalu sedangkan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Fadl juga berpendapat bahwa wajib bagi seorang laki-laki untuk mengajari hukum sholat dan sesuatu yang berhubungan dengan hukum haid, nifas, dan istihadah bagi istrinya. Juga perihal ilmu akidah ahlu sunnah wal jamaah, dan wajib untuk menegur istrinya apabila mereka lalai dalam urusan agama. Jadi bagi suami, menurut Imam Muhammad bin Ahmad, itu bukan cuma wajib mengajari istrinya perihal hukum fikihnya saja, melainkan diwajibkan untuk mengajari hukum ilmu akidah. Jadi akidah juga nggak kalah wajibnya untuk dipelajari. Dan asal hukum haid diambil dari firman Allah yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid.
Artinya, dan mereka akan menanyakan kepada Muhammad perihal hukum haid. Itu asal hukum haid diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa haid adalah hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Artinya haid adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah atas para putri-putri Bani Adam. Jadi haid hanya diperuntukkan bagi kaum wanita saja. Jadi apabila maaf ada seorang laki-laki ternyata dari kemaluannya mengeluarkan darah dalam waktu sehat dan sudah masuk umur balik, maka di situ tetap tidak dihukumi sebagai darah haid. Kenapa? Sebab darah haid ataupun hukum darah haid hanya diperuntukkan bagi para kaum hawa. Begitulah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan pada hukum darah yang dialami oleh perempuan. Tidak usah. Cukup sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab.